Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan satu pantun, boleh? Boleh, Bu? Oke. Beli kebab di pasar malam, kebab dimakan jatuh isinya. Bapak-bapak yang menjawab salam, semoga ditambah istrinya. Cocok nih roh. Salah, oh diselei pale. Orang Pinrang pandai menyelam, menyelam di pantai dekat dermaga. Bapak ibu yang menjawab salam, semoga masuk ke dalam surga. Elok kita masuk surga. Elok ki maku kue. Oh maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tadi saya minta ceramah dibawa, tapi dari pihak media apa namanya itu meminta saya di mimbar. Saya kalau ceramah bebas biasanya dibawa, karena saya penceramah yang banyak goyang. Bukan raja dangdut, bukan. Memang saya stylenya begitu. Nah, kenapa biasa saya ceramah di bawah? Saya trauma dengan salah satu kejadian yang pernah saya dapatkan. Engkau saya di mimbar puro nerima ceramah, tidak berperi kemanusiaan pendekan. Boy, tanrifah. Mendreka ku mimbarai songko ku bawa mumpuk. Maka daka mati. Maka dai fanitiana engka tu falanggana ustaz mendre ka di falanggana letukue pekko gicarana tapi lumayan ini mimbarnya, Masya Allah. Akhirnya setelah kejadian itu saya berpikir, akhirnya saya menemukan solusi. Saya beli songkok tinggi. Makanya saya dikenal di Wajok Kecamatan Pitumpon itu Ustadz Muhlis pas songkok tandri. Tarima panci tuna yang peti matan de songkona melok mofo. Tapi gara-gara songko ini saya juga digosip sama cewek-cewek. Ada masjid yang saya datangi, napa kami utama masjid engka dua anak darah. Ya, anak darah fuji. Becindit tuma-tumu taruh. Nah sempat ceramai cover roh. Maka desi bawana iteroi tapa gaya mak jasa mas songko. Maka de rosidi mana ka makalalai kuita. Nasa maran ka makalalai nasa ite gere roy. Ma pancit to na matande songko na. Ustaz senagosip to. Akhirnya saya lewat di depannya, yang penting magarat taimbe. Melok moho. Saya di Kabupaten Lu ceramah nikah. Napa kami utama baru gay engka ibu-ibu majelis taklim magosip. Kalau majelis taklim di Tiroang tidak pak gosip, betul? Betul. Atau ngamua, dekku mata pe. Saya digosip sama ibu-ibu. Oi, hebat ya pun acara ya mabela ada puli pacara mana? Maka di si bawan mana kamu sama bela itu di puli Jawa Panji Gumilang.
dede nasa kapan juga bilang. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu. Oh Ibu. Boleh kita salawat sebentar? Boleh. Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin Habibillah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah. Masya Allah. Niat tak hadir di tempat ini untuk apa? Bu, hadir di sini untuk apa? Tania to karena panteng. Tania to tongam mua. Panitia tidak usah dibagi embernya. Bawa saja di mobil. Tidak harap ember jika tanya ini semua ini. Jemaah yang dirahmati Allah, kita hadir bermaulid seperti ini adalah sebuah ekspresi kegembiraan. Mario ki marannu ki nasaba iro Mario marannu na parentangan ni fong Allah Ta'ala rilalanna akurangi. Aga na sepuang Allah Ta'ala Muhammad di dalam surah Yunus ayat 58. Muhammad, podangi ummaku, podangi atakku, podangi ummakmu, narekko na kennai seddi deceng, narekko na folewi seddi pammase, fabidzalika falyafrahu, podangi na Mario marannu. Ini perintah Allah, Pak. Ketika dia didatangi sebuah kebaikan, ketika dia didatangi satu rahmat, seddi pammase, fabidzalika falyafrahu, podangi na Mario marannu. Pertanyaannya kemudian, apakah Rasulullah itu adalah rahmat? Apakah Rasulullah adalah rahmat? Ibu, apakah Rasulullah adalah rahmat? Apa buktinya? Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Puradeku tusukku Muhammad selain untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Allah adalah Rabbul Alamin, Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Maka ketika kita didatangi rahmat, kata Allah, fabidzalika falyafrahu, podangi na Mario marannu. Maka maulid ini adalah bentuk ekspresi kegembiraan, bentuk syiar, pengumuman. Maka he Mario ki Mario ki nasaba angkana pa masih telak Muhammad. Syiar ini banyak kita jumpai dalam kehidupan. Contoh, ketika ada bendera putih terpasang di depan rumah, syiarnya, tandanya adalah ada orang meninggal. Nareko engka baruga laming cantik-cantik taro, tandanya ada orang menikah. Ketika banyak baliho terpasang, tandanya adalah eloi pilkada. Pengumuman syiar. Maka maulid ini juga syiar Islam. Tetapi syiar ini isinya kebaikan. Masalawaki, apakah itu kebaikan? Mangajiki, apakah itu kebaikan? Macaramaki, apakah itu kebaikan? Mak beri bantu apa ketobasnas, apakah itu kebaikan? Lantas di mana mudaratnya ini maulid? Kecuali memauluki, hadirilah peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid Jami Kampung Baru Tiroang yang dimeriahkan oleh Maluca 01. Ini tidak boleh. Taisa Maluca. Pak, Taisa Pak. Dek, mana engkau dek?
Nah itu yang tidak boleh. Tapi ketika diisi dengan kebaikan, di mana salahnya? Maka mari kita lestarikan hal-hal seperti ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ini sudah keliling, ya, banyak sekali. Dan yang parahnya si ari-ari masih wonroi masih sami. Awe kudung. Kagura-gura fit neng kalinga tu itu nak dito kagura-gura di neng kalinga aga milo nalulungat tu lisu. Akhirnya suara saya sampai malam ini serak-serak, bukan lagi serak-serak basah, serak-serak becek. Makanya saya biasa sampaikan ke panitia, kalau masjid beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, mic-nya. Namo maga materin na faccaramay, namo maga jago na fallagoy na rekko majai mi na de na makasid yang kalinga. Betul? Makasih mina ye, makasih to. Tapi tetap saya harus teriak. Yang kedua, saya biasa ingatkan, perbaiki WC-nya. Fangkato kuruntuk masigi la ilaha illallah. Saya ke Makassar, saya singgah di masjid, kuite modelnya nama sigina cantik, kadaka pasti makasih WC-nya ye. Lahirnya saya langsung masuk saja. Di Novaris sama kadang kagawena pura katemi uputak keran hama de gagawai. Terpas saya geti Alex. Perhatikan ngiro WC. Maka WC nak kue, maka semua pasti bagus. Panitianya luar biasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadir bermaulid seperti ini adalah ekspresi kegembiraan kita akan lahirnya seorang yang mulia, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ternyata ada yang bertanya dalilnya, ada seorang ulama bernama Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam satu bukunya menuliskan beberapa dalil tentang maulid. Elo kimisengi. Salah satu di antara dalilnya adalah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mapuasai as-susineng ditanai winabita ya Rasulullah magi mapuasa as-susineng akan as nabita hadza yaumun wulidtu fi iya soe ijajakka, makanya saya berpuasa, saya bersyukur karena dilahirkan di hari itu. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kita gembira. Semua orang gembira. Dalam hadis, dalam riwayat dijelaskan, Abu Lahab, teseng Abu Lahab. Ibu, teseng Abu Lahab. Pega kimon rosiseng. Oh, ke sejarah itu. Ada ayatnya itu. Tabat siada Abi Lahab. Abu Lahab. Dalam riwayat disampaikan tungke as-soseneng, dikurangi siksaannya oleh Allah, jelas-jelas dia orang kafir. Kenapa? Dia bergembira karena lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negero Abu Lahab amurena nabitta silusuranna abdullah. Dia gembira, oh alhamdulillah jajini anureku. Hari Senin tepatnya dia lahir. Akhirnya sampai hari ini setiap hari Senin di dalam kuburnya Abu Lahab selalu diringankan siksanya karena bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Apa ekspresi kegembiraannya Abu Lahab? Dia merdekakan salah satu budaknya yang bernama Husaybatul Aslamiyah. Cocok ini? Nah, ada dalam barasan jitu. Husaybatul Aslamiyah, nama budaknya yang cikal bakal menjadi ibu susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kafir saja Abu Lahab bergembira diringankan siksa kuburnya, apalagi kita yang jelas-jelas beriman. Betul? Apalagi kita yang jelas-jelas beriman, ketika kita bergembira maka luar biasa pahalanya. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam satu kitab Syekh Nawawi Al-Bantani nafuadai makkadai nigi set ditahu di dalam satu majelis, yang di dalam majelis itu diceritakan tentang Rasulullah na inapa masih dekai si kaca wairinu. Si kaca botolo ye kaca pegi kacana aro
Dalam satu majelis dia bersedekah satu gelas air minum, apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani? Maka orang itu mendapatkan ribuan keberkahan. Coba Pak, si kacaro, apalagi kok si panting, apalagi kok mualingi facara mai fantina, mega barakana. Tah? Maka kita bergembira. Setiap maulid pasti kita bergembira, gembira semua orang. Pak balu teloe Mario, Pak balu pantenge Mario, agapi. Pacar ramai Mario to. Pak pasti balu pantena. Kita wana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti kita bergembira. Maka satu kata kunci yang sering saya sampaikan ketika maulid, maka dayero Nabi sallallahu alaihi wasallam tau malabbi, betul? Yoro Nabi sallallahu alaihi wasallam tau malabbi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan pada muaki Nabi tak betul, pada modeleta, tapi makam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jelas berbeda. Kedudukan kita di hadapan Allah jelas berbeda. Pada kinabita, engkau mata, engkau docoli, engkau jari, engkau aje, tapi kedudukan kita berbeda. Kenapa? Dia lebih mulia dibanding kita. Jadi kalau ada orang yang menganggap premi Rasulullah itu wah bahaya gitu. Apalagi mengatakan orang tuanya Rasulullah masuk neraka. Wah. Tidak mungkin Rasulullah keluar dari perut orang yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah adalah orang mulia. Bapak Ibu hadirin sekalian juga mau mulia. Mau? Elok ki malabbir yalona pongala taala. Ibu kutanaiki. Elok ki malabbir yalona pongala taala. Elok ki malabbi. Dekatilah orang yang mulia. Itu saja kuncinya. Kalau mau mulia di hadapan Allah, dekati orang yang mulia. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waleki contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Narek komelo ki mundriolo tuda ko engka acara adepi ki ko pacama. Ta? De namun ki pacama mundriolo idi taru mundri. Tidak mungkin. Narek komelo ki tulim manre ulu bembe ada perifo imang. Betul? Apalagi matuani fo imang. De nanandri ulu bembe ini manri. Maka kalau mau makan kepala kambing dekati Pak Imam. Narek komelo kilolo ngepantel lo po ada pe koko pacar mai. Masih ripan iteko bicui pantem. Makanya saya kalau kemana-mana ceramah itu saya selalu bawa asisten ada di belakang situ. Ya, tidak menampakkan diri. Itu sana itu. Wobi joka kok bawa kak. Saya di Kabupaten Sinjai ditanya kenapa Ustaz mengambil asisten tidak tahu bawa mobil. Jadi saya setir sendiri, dia di sampingku. Lo kumatinro kok. Lo kumacurita no. Tapi kenapa saya panggil dia? Karena saya sudah bersama dia sejak kecil. Narek kumacurita manyamo papine duku TV auto. Dan saya sampaikan kepada dia, ajakmu makutu macekku ya. Nah sabak narek ko lesu ki matu, dena mungkin lesu kosokko. Toh? Dena mungkin pasti maka defanite si bawan na Ustaz Siro. Toh? Pura mana pa kire-kire siseng. Le suka memauluk mana ka malopoi fantin na lena na iya. Oh dende. Panitia salah-salah to ye. Alena monro tudang. Iya siap buka gora-gora iri malopoi na iya. Kode keras ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Kalau kita mau mulia, dekatilah orang yang mulia. Satu-satunya yang mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu Pak jelas kemuliaannya. Satu-satunya orang yang dibelah dadanya, kemudian dicuci hatinya adalah Rasulullah. Dalam
Sejarah itu banyak yang menafsirkan, tapi yang paling banyak ulama mengatakan Yero Nabi ta ibisai atinda wekapa. Pertama ketika beliau umur 4 tahun. Magina ibisai atinda nasabak kun itu umuruna ananae umur 2-4 tahun sampai 6 tahun aku tintu munruma panesa. Ya nama kesimua ampe nak kutu insyaallah makasi letu malopo. Tapi ya nama salah kutu siap buko matu. Nah, ita toni ananae makukue. Dede isuro elo rai lalaui. Tapi bukan anak-anak di sini. Aku mirado Swiss, sekitar wilayah Siwa, karena saya dari Siwa. Sembaran nafau ada anak di tempat saya itu. Devani sengi bisaiwi ajena na rekod tame bolai biasa malulusu-lusu kalari-lari aga na fodakka abiknya Adam tak tahu ji pacarku dede kamase aguru no jolo sepui bolok munapa ko pau-pau pacar. Coba deto na fakor wijata bu deto hati-hati. Kenapa sekarang ini? Sekarang anak-anak baru umur 2 tahun sudah main TikTok. Melo iya cang emak na Pak Guru. Betul? Aro mengaku main TikTok, bukan lagi lagu salawat dalam pikirannya. Dena gaga pada zaman dahulu kalau dena nafala itu agama ni nafala dalam ini lagu aga itu. Bukan lagi yang dihafal. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Ada yang hafal itu anak-anak? Ada yang hafal? Mana? Dikasih hadiah sama Pak Camat kalau nak hafal. Magina Pak Camat ku jelok. Kulufai bait, kulufai TV dompetku. Saya kalau ceramah biasa itu bawa dompet. Jadi kalau ada anak-anak yang naik di sini sembarang ya jepu pegang namu velo. Acana naik di 100 sebu na jepu. Engkau pun di 5 sebu koro. Nah, ada yang hafal. Kalau tidak mau Pak Camat ada Ibu Lurah. Tenang. Cocok Bu Lurah. Ada yang hafal itu lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Coba sini. Pegai. Dena melo menre. Melo afun Ibu Lurah ma pesud doi celah. Jarang lagi yang hafal itu. Agami nafala nanae overdosis, rumah sakit, nyawa pun melayang. Lemalopoy matu overdosis tongang mangiso. Magai famula beccu yemetomiro di pikiranna. Maka Rasulullah dicuci hatinya, tanda kemuliaannya beliau. Kapan lagi dicuci hatinya Rasul? Sewaktu sekitar umur 10 atau 11 tahun. Nasabak melo ni baleg. Ya. Disitulah nanti ketika kita balik sudah terkena hukum. Narek ko makasiki lolonga ki apalang. Narek ko majaki lolonga ki dosa. Ya. Kapan lagi dicuci hatinya Rasul? Sewaktu mau diangkat jadi nabi. Umur berapa Rasul diangkat jadi nabi? Oh, Ibu Majelis Salim. Umur siaga Nabi tadi akan menjadi nabi? 25. Allah cocok nero salai manrasi majelis talim ye. Umur siagai ajak makan 43 40. Yang keempat dicuci hatinya Rasul sewaktu beliau mau Isra Mi'raj. Kenapa? Yang akan diterima adalah salat. Salah satu penghambaan terbesar kita kepada Allah adalah salat. Jadi mega tu tahu fa seha dek gaga jama-jamanna tapi dek nolle mas sempajang. Karena apa? Memang salat butuh hati yang bersih. Salat butuh hati yang bersih. Maka de Fangluta Umar sewaktu di akhir hayatnya digajangi oleh Munri oleh Abu Lu'lu'ah di waktu dia memimpin salat subuh. Pimpin salat subuh Pangluta Umar digajangi oleh Munri, pingsan Pangluta Umar. Tidak lama kemudian dia bangun kembali dalam keadaan darah bercucuran. Melo masuk pada subuh. Maka dia sahabat, ya Umar, kenapa kau mau salat subuh sedangkan kau masih lemah? Agak nasa Pangluta Umar, hei sahabatku, iya mina, iya seka tahu nasabak mas sempajaka.
Ia minaria setahun nasabak mas sempajak ka kodeku mas sempajak berarti ini tuh ang karona yang makadatai. Majamaah yang dirahmati Allah. Jadi mulia ini Rasulullah. Secara fisik belum kita cerita bagaimana mulianya fisiknya Rasul. Angkase wawattu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur di rumahnya sahabat Anas bin Malik. Riwayat matin rona mesui keringatnya, aga bahasana yero. Pusatna. Pusatmu bahasana kue. Mesui pusatna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibundanya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim pergi mengambil satu wadah, kemudian dipatatikan pusatna Nabi takro. Rasulullah terbangun, ya Ummu Sulaim, kenapa kau mengambil keringatku? Aga nasang Ummu Sulaim, ya Rasulullah, walai pusata nasabak melo ka pancaji parpung, de gaga anu mawangi dia seena pusata. Aropa, pusatna nabita mawa maka to si pusata ini. Sakulu madendang. Bahkan ada yang mengatakan itu ada yang pernah meminum keringatnya Nabi. Tak coba-coba moi. Ibu, baca ku foley la kitab majama, aja tersurat cemme. Tali rajunna tafarrai. Napa tainum. Insyaallah mencari kita lungaso. Kenapa? Kita beda dengan Nabi, bos. Pada kita tahu tapi beda kedudukan. Itu karena mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kok cuma bicara sifat. Ya memang. Rasulullah itu teladan dalam pemerintahannya. Ya. Rasulullah tidak pernah dendam kepada masyarakatnya. Tidak seperti kebanyakan pemerintah di Konoha. Dendam kepada masyarakat. Rasulullah denang kena dendam. Angka sewa waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berjalan-jalan di sudut kota Madinah. Angka sedi tomato mobi hehe anak muda lepak kojolo bantu kak letu bolaku nasabat dena kulle ma aga sana dena ulle malalang. Banyak yang sudah saya kasih singgah tapi dia gagal melo bantu kak. Tidak ada yang mau bantu saya. Akhirnya Rasulullah mengambil orang tua itu napai nasopo tahu kafir iye. Jadi kemarin itu banyak yang viral di media sosial ya, antara imam besar Masjid Istiqlal dengan Paus Fransiskus. Toh? Akhirnya Andre Gruta memberikan klarifikasi di salah satu seminar nasional yang dia ikuti ya, tentang apa yang beliau kerjakan. Nah, sopo yero nafalatui di bolana, tetapi dalam perjalanan orang tua yang di atas pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selalu mengatakan, "Hei anak muda, maka singampemu onai pau sapa tahu nade gaga melo bantu kak ke sipa ampemu anak muda, tapi satu saya ingatkan aja lalu mua ciria sengi Muhammad." Nasaba yaitu Muhammad patipu, yaitu Muhammad tukang sihir, yaitu Muhammad pak beliang. Padahal Nabi ta Muhammad sopoi. Kutanai pacama di pitum panua, kira-kira pacama ko engka wargata pak koroki tagai. Nasa kuat buswangi. Isopo ni naujaki. Nasa hapus ya senama terima BLT. Manang kana ujak. Tapi Rasulullah tidak hadirin sekali. Nafalattu ibolana nappa nafatudat tudam madeceng elo illesu nabita makkadir tomato mai ko jolo. Selama dalam perjalanan kita tidak pernah saling mengenal, nega ko jetu nega asemu makkade nabita iya naron nae ta sepak beliang, iya naron nae ta tukang sihir, iya naron nae ta sepatipu-tipu, iya na Muhammad. Maka dari Rutamatuai tak dampeng kak meraja. Saat ini saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Maka saya biasa sampaikan ke teman-teman
komunitas-komunitas pendakwah itu, maka dak kode mulai ceramah, ajak nama ceramah, kau jadi dai saja, tapi mengajak orang dengan kebaikan akhlakmu. Ajak orang dengan kebaikan akhlak. Karena percuma juga kita ceramah kemana-mana, tetapi maka dami tahu, ustaz bawami. Jak patu dia yang kalinga. Magai ketika kita menjadi dai tapi kita berbohong, ketika kita menjadi dai tapi kita menipu orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan dendam kepada sesamanya manusia. Ibu, oh ibu, deto gaga bencit tak? Hah? Tongemua. Jangan menyimpan dendam. Salah satu penyebab terjadinya penyakit itu karena ada dendam di dalam hati. Yana tumpai makade andre gruta na engka telu fasseleng narek komulle jame telu fasseleng insyaallah walinna nojitu fong Allah taala. Peganna yero pertama adam pegengi narek ko engka tutas salah. Toh? Jadi kalau ada orang yang bersalah sama kita, maafkan. Yang kedua, abere kori tau maseke. Tau lemo ye. Marisa. Weh dede. Ya namuji ini biasa maceraming masih satu seding. Ya nangka Ustaz pinjam uang. Dede maseke kuci. Tapi maka di kurtai. Abere kori tau maseke. Yang ketiga, APDC kori tau majae ampina. Magampang tero? Magampang? Masisa. Jemaah yang dirahmati Allah. Tapi itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia menyandang seorang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yoro Nabi sallallahu alaihi wasallam pa ibu, dena poji pakasiri padanna rufatau. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Abu Daud mengatakan dalam hadisnya bahwa narekko furaki manre daging unta ajene ko pemang. Saya telusuri itu asbabnya hadis, ternyata kisahnya adalah ada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manre unta si bawa sahabatna, matangangi manre unta engka tahu metu. Metu mau bahasa anak kue. Mohon maaf kalau bahasa tidak terlalu bagus. Saya tidak tahu apa bahasakannya. Kentut pada moi. Metui. Pas dia kentut dia namoni. Jadi dia gak tahu misengi. Yaitu na tuku etu dia namoni. Masang ke bauna. Tapi nafodaka anggota matan ratu naseng ustaz. Narekong ka metu dia namoni berarti tahu madoko metu. Narekom moni to macomo maka dak musinggu kakava. Dede. Biasa matukat tu dia namoni mbe. Di saat sedang bersama para sahabat memakan unta, ada yang kentut dan tidak berbunyi, tapi baunya masya Allah. Mecai sahabat nega metu asuko. Aga mualam metu ko sida pena nabita, makurang ngajar. Sahabat yang lain mengatakan tenang no magampa tu irisa nega metu tajan ni masumpa jang isa tawe yana angkat apa mesulari mak jenne cili ayana tu karena saat itu posisinya setelah sholat maghrib ya matu natama isya bangi Bilal Allahu Akbar Allahu Akbar. Pasti engkau masuk. Dia mungkin masuk pajang isana dia nama jenne. Bangi Bilal hayya 'alas shalah. Ide gagam masuk. Mon romana badang. Magai masiri kibos. Ko tumangaku makadai di muele-ele kisiminggu paratu saye. Akhirnya semua tinggal diam, tidak ada yang bergerak. Melihat kejadian itu, Rasulullah tahu siapa yang kentut pada saat itu. Karena Rasulullah itu jangankan orang kentut, orang yang ada di alam kubur saja dia tahu bahwa ini orang sedang disiksa.
Nah isan nabita, tapi dia namelo pakasiri fadan narufatau. Akhirnya dia mengatakan, wahai sahabatku, ketika kita telah memakan daging onta, sebaiknya kita berwudu. Akhirnya masuk mana sahabat emak jenis si bawa nabita, letu dia soe, dia iriseng nega metu korwetue. Coba. Mengomentari hadis ini beberapa ulama mengatakan ini bukan hadis hukum tentang daging unta, tetapi ini hadis tarbawi, pelajaran makadai ajak mupakasiri ifadam murufatau. Itu siroidi biasa dijama. De batin apakasiri ifadan rufatau. Padahal Rasulullah mengatakan, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Tapi ia najama tulis sampai nega siwat di curita, nega siwat di gosip, nega siwat di fendrek ke Facebook. Apalagi sekarang tadi disampaikan Pak Camat tahun politik. Pendukungna siaga calo ku pinrang. Telu. Oh, aku ajuk 2. Si serang. Pamasi si Ba'ar Rahman. Ya apalagi sekarang bahaya itu. Jangan ki langsung sebar kalau ada berita masuk di HP. Ajak lalu. Ajak kam Madinah si cocok dek na tunggang. Ya. Karena dia mendukung 01, akhirnya ketika aibnya 02 tersebar, dia share. Engkau tahu na tahu tu 5 kafa, makumi tu kafa. Lah kafang. Engkau tahu tu maka dah ditoje ya ustaz, mapatonga mai pada mun. Detona share tapi maka detonga tu agak museng. Makanya salah satu ulama di Mesir yang bernama Syekh Hasan Al-Banna, dia pendiri Ikhwanul Muslimin, aga naseng narek komu lolongan ni cerita jaan atas sidderu fatau, carilah sampai 40 atau 50 alasan baru kau percaya bahwa dia orang buruk. Afalai kok napi sedih, napi 2 ajak mutapa pawi maka datau majak itu nasabak lebih jaji lebih majak kona alena. Ini yang biasa kita tidak sadari. Ifoji metoje ya na moto melamatan na koili ya pernah fikiriki nega si wadi diuja. Deto kagak kue. Nega makada. Dena tenang atin na ko dena manguja. Manu yanu. Dede puang. Namun pacama na ujato. Pacama dia narik kabilte. Sogi ko kamase. Engkau tujit tahu puang apa? Saya pernah itu menjadi tema khutbah itu selama 2 bulan. Kenapa? Banyak yang sampaikan sama saya, bagaimana hukumnya ini Ustaz? Banyak yang tidak tepat sasaran. Akhirnya saya sampaikan, negi tahu. Sogi, engkau tona, engkau motoron na bola batu bola na jokka kantoro emala belte, kau makan haknya orang. Deto kagak kefinrang. Toh? Deto kagak. Degaga. Insyaallah. Degaga maku kue. Jemaah yang dirahmati Allah, teladanilah Rasulullah itu orangnya jujur, malempu, dena melot tarime narekko tania anunna. Rasulullah itu manini, dena melot malekot tania anunna. Dibuktikan pada saat dia berdagang, dia orangnya jujur, dena melot pawi, dena melot balu narekko dena makasih. Saya ditanya sama jemaah di Siwa, Ustaz, apa hukumnya menjual sarung yang ada robeknya sedikit? Tapi sarung baru Ustaz, dia padang kena ifake. Maka daka wadi mua mubalu, tapi podangi fanggele maka da engka tu safe na cedek. Ada yang bisa begitu? Yang ada, siabu na lepi. Peku carana na dia na mumpu kafe na panafodam maka de anu ori padahal kawe 10. Coba mabalu duriangi maka dah macening padahal masangka kemena. Coba Rasulullah orang jujur. Cakaruduki pak, cakaruduki. Salatullah
ala habib. Alhamdulillah. Masih bisa dilanjut. Dito na mafadi ututa. Iya mafadi utuk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iro nabi malampu. Jadi malam ini nareko meloki bermakna maulid tak malam ini tiru sifatnya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah dendam. Rasulullah dena puji pakasiri fadan narufatau. Iro nabi tak malampu si lempu. Jujur orangnya. Dena melot tarime kot tania anun naman ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersebut satu kisah di zaman dulu ada orang yang membeli satu kebun, meliwi di agak sana dara mato bahasa di meliwi di dara ke rumah. Akhirnya transaksi jual beli sah diadakan. Dena mitana linnero dara ke rumah makai melok mata nekaroma baru tapa engkau ulawan naruntus si goci ulawang asli kira-kira pak koi diruntuk makro tafalisu aga punana kamasi tidak mungkin pula. Akhirnya maka daya tahu iron na iwali tanam isi bawa karoma iya ulawangnya de wali tania anuku ye. Akhirnya dia cari si penjual tadi, maka ale ulawammu nasaba erwali dara bawa si bakaroma tania ulawa kolli maka da to si rofa balu tania anuku yetu nasaba purani ubalu masasa de na melo malay yetu si di masasa ki marala purani ibageo warisang iye tawamu melo movi maega langoa de to gaga ko finrang. Maka kela maceceng na sengero anu nasilus seraku galup pengairang ya tania aja namutuli maka kela kesi masa sa 2 tahun dena melo malay irfangale maka tanya ulawakku ye na sabero wali tanam isi baka Roma maka de fabalu tanya to anuku itu na sabab purani ubalu dibawa ke pengadilan tapi hakimnya juga orang jujur. Tidak seperti hakim di luar negeri sana. Luar negeri waseng. Tapi kamera luar negeri waseng. Kalau hakim di luar negeri ya na engka ampelo coklat. Berubah putusan. Ya, luar negeri. Ya sekedar luar negeri vega. Dia dapatkan hakim yang adil dan jujur. Natane wiro fangale engka ga anakmu kalolo maka da engka. Natane ro fagalo pa boleh maka da engka ga anakmu anak darah maka da engka. Maka de fasi kawin nito anakmu era ulawange alani sebagai mahar. Coba. De na melok tarimai. De gaga melok mangakui ulawange. Ulawe ye si goci. Ia foidi namo kapas set di migerang isu buto. Ta? Betul? Aroma ngaku sih jujur dalam kehidupan, insya Allah kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kita kepada surga. Jemaah yang dirahmati Allah, capu tu Eva. Intinya ya engkau pacar aku baca. Intinya adalah nareko meloki malabbi ada peri tahu malabbi. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mendekat kepada Rasulullah? Nah, deni gaga nabita irita makukue. Deni gaga nabita kita tidak sesaman dengan Nabi. Caranya pertama, perbanyak salawat kepada Nabi. Perbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin makuram mafalai wa afiyatil abada wa nuril yang di belakang wa diyaiha
wa ala. Yang di sana wa sahbihi. Pamulan na bisi baca capuran na. Dia nafale tengah na. Padahal kumi tengah itu monro makasin na tu. Ya si yawai biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak salawat. Kenapa? Ketika kita bersalawat, perasaan ini seolah-olah Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Makanya tadi ketika kita mahallul qiyam, iron naimas salawaki, isuro kita tetong seolah-olah kita menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Pak Bupati saja datang kita berdiri, Pak Camat saja datang kita berdiri. Kenapa kita tidak berdiri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya kita diajak berdiri. Bunyinya mahallul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Iro tafala buah, iro tafala jenis-jenis salawat aja na iro ilung-ilung di kesekeda aga betuan na dasar kau keong racun aja na tafala itu de gaga betuan na itu salawat na tafala banyak salawat. Manasuki salatullah salamullah, insyaallah ifan rengingnya nata matajangnya tinna. Kenapa kita memasak dalam keadaan bersalawat? Ini bapak-bapak mata naki sallallahu ala Muhammad aja na betul lima curita aga mu file iko iya dua iko sedi masa sama tanah salawat nih. Apapun yang kita inginkan salawat. Itulah kenapa dari berbagai banyak ibadah, ada ibadah yang tidak sah ketika kita tidak salawat. Pertama, ketika orang khutbah, dari kumakatoba tawedina salawat, tidak sah khutbahnya. Ketika kita salat, tidak salawat, tidak sah salat. Ya. Saya pernah ditanya sama orang di Siwa, Ustadz, sampai hari ini saya tidak salat. Kutangat-tangai be mafute ni pamula yasiletu yawa. Kutanawi magi de tamas sampajang nasa de panarati wetuna kada ka wetu aga mutajang. Nero pahangnya nareko tame wetu mas sampaja tawe nareko balega ini tawe mas sumpajang. Wetu aga mutajang nasang ustaz de panama pacik dosaku maka da ka ko dosamu mutajang de mu sampaja letu mate. Nasaba kullu bani adam khata'un sininna ana apuna adang kemanat dosana wa khairu khata'ina tawabun. Tapi sikesin angkai dosana ya tubair fongalatala. Mondri meninafawi maka de ustaz de kuafal baca-bacana sempajangi. O dende aga mu jaman tu famula biasa nang kana tu apoi mai de padiafal baca-bacana sempajangi. Akhirnya saya sampaikan, Pak, di dalam sholat yang menjadi rukun itu tidak banyak. De namiga pertama takbir maca kimat takbir naseng Allahu akbar macam itu. Yang kedua surah Al-Fatihah. Tak apalah surah Al-Fatihah nasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih suarana. Dua nih. Pangupuna ustaz sunnah. Tidak perlu dibaca kalau tidak ada dihafal. Tapi maga menahatu kod igamu hafal. Namu al-ikhlas. Yang ketiga, yang rukun bacaan adalah syahadat. Maca koma syahadat nasa seleka ustaz. Agak balik. Yang keempat rukunnya dalam solat dari segi bacaan salawat. Maca koma salawat ada semana sani Allahumma salli ala Muhammad agak balik. Yang kelima adalah salam, assalamualaikum. Itulah yang rukun dalam solat dari segi bacaan. Agak anda dek muafalai. Naseng makur fale mak ampai mak kadaki jokka koma maulu. Mengkalinga carama. Ajak mutulimon ro boleh koma maulu tahu. Nasang de ujok ka maulu ustaz megalat dato hadir nama kurap panteng. Dede pantem itu mutung kapale Hamada Rasulullah aja nerfanting jokka no maring kalinga ka masih mamiraja jokka no maring kalinga angka matasia jokka no maring kalinga engka to biasa to matasia kilala mat domeng isaliwang kada ka be kasihan pape sauni jolo itu tama no maring kalinga apa hasilnya matoa no tu dek pamiseng ifagan na rukun bacaan dalam solat ya?
Akhirnya saya sampaikan waktu itu, narek ko fole masih samupi pa penedita, joka ki masigi mas sempajang. Yena tetop po imang aci ko tetong, cua ifo imang aci ko cua, ruku ifo imang aci ko ruku, suju ifo imang aci ko suju. Insyaallah bacaan na po imang nawakili ko sebagai makmum. Jemaah yang dirahmati Allah. Banyak salawat. Terakhir yang kedua, kalau kita mau dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani. Nigi topa tatongi sunnahku na sanabitta faqad ahabbani, berarti na foji na tu. Wa man ahabbani, na nigi poji ka kana ma'i fil jannah, si bawa ka mati rilalan na surga. Ibu, oh ibu, kita sudah melaksanakan sunnah Rasul. Sudah, Pak, pura moni tajama sunnah na nabita. Itu sih sesana bapak-bapak biasa keikutanai sunnah tanpa dua bawang. Pertama wani Jumat, yang kedua benena mega. Kada kak biaja na iru tapang fikri kesina. Katoji tu tau matuan itu likakilla tofa. Melok tutu matamba. Ngasang asirabi ni na nabita ustaz, iya memang kato makada 10 sedi, tapi de tu na yamanan na jaya may nabita wedding ijamay di de. Tidak semua yang dilaksanakan Nabi bisa kita kerjakan. Ada juga yang wajib bagi Nabi, bagi kita sunnah. Ada juga yang ada saat ini tidak ada sama Nabi. Itu perlu diperbaiki itu. De na yamanan na jaya may nabita wedding ijama, salah satu diantaranya jumlahnya istrinya. Kita dibatasi umatnya, berapa jumlahnya? Apa mi bawang? Tapi saya ditanya sama jemaah Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang poligami? Maka dekat poligami dibolehkan dalam agama, tapi bagi saya tidak bisa laksanakan itu. Kenapa? Berat tanggung jawabnya di akhirat nanti. Saya di bawangnya desa kada uligat tanggung jawabki, apalagi ko apa? Engkalingi rofa. Hajam tulika kila kasi. Seddi na tu. Sedina. Tapi ko ibu-ibu meloki supaya dia nakakila laki tak ko ongka na fodaki jamay. Itu tu na biasa kakila buraniwi ko de mo ilok maringkalinga kasi na sebagai istri. Ifodangnya makui ke dia na melok jamay. Akhirnya curhat jamaah Ustaz. Siap nak kasi sure majilba ina de na melok majilba. Peko ni caraku Ustaz. Hei Pak, ufa guru kia. Narek ko siabu nit sure majilba binita. Na di na melo majilba letu maku kue hashtag 2024 ganti. Ganti bajunya. Bukan orangnya. Dede. Selei wajunna supaya natutui. Tanya tahun namu selei. Oh. Makanya saya biasa sampaikan ke ibu-ibu, narek komelo ki betah suami tak taati kalau ada Nabi bilang selamat dia nak suruh ki untuk madoraka di Allah Ta'ala. Nah sebab sebenarnya itu makun re dua bawa tugasna. Ia roman nasue, ia roma sesae, roma magendong ananai, sebenarnya tugasnya suami itu. Betul? Cocok muaro? Mas sesa, manasu, mas sering. Tugasnya engkaling rofa. Tugasnya istri hanya dua. Pertama, dia taat kepada Allah dengan fitrah yang diberikan mengandung, melahirkan dan menyusui. Yang kedua, taat sama suami. Itu saja. Jadi kau nasuruh kila kita manasuki. Cocok itu? Nasuruh kima sesaki. Jadi tugas tak dua bawa bu, taat kepada Allah, kedua taat sama ko isuruki masesa. Beres nih tofa, beres nih, ko beres nih fajai nih fale, lewat nih teti 10. Jamaah yang dirahmati Allah, pusu-pusu tuh nau sedingnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya untuk dekat kepada Nabi, pertama banyak salawat, yang kedua adalah amalkan sunnah Rasul. Sempayat duha, sempayat tahajud,
Sunnah Rasul bersedekah, apalagi sedekah subuh. Sunnah Rasul tidak pernah hilang wudunya. Itulah yang kita amalkan dalam kehidupan. InsyaAllah nangakuin itu Nabi kita sebagai ummah. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, kami banyak dosa, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, kami rindu kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami dengannya ya Allah. Khataya astaghfirullah. Ya Allah, kami hambamu yang banyak lalai ya Allah. Bimbing kami ke jalanmu ya Allah. Jadikan kami hambamu sebagai hamba penghuni surga. Minal khataya Rabbi zidni amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya. Ya Allah, terimalah tobat kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tadi saya buka dengan pantun, saya akhiri juga dengan pantun. Boleh? Boleh, Bu. Ke pasar Siwa beli minyak kutus-kutus. Akedaki cakep supaya fajai magati. Ke pasar Siwa beli minyak kutus-kutus. Jangan lupa singgah makan nasi bungkus. Bapak Camat, agar silaturahmi kita tidak terputus, bolehlah biar hanya 1.100.000. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.